It's time to focus on the things you need, the things you deserve. You deserve a healthy body, supplements that get you moving and keep you moving, that make you feel good, look good, do good. And they shouldn't contain GMOs, artificial ingredients, or heavy metals, ever. Supplements that are clinically studied, use proven absorption technologies, are designed by scientists, and are ethically sourced and produced. Supplements with everything you need, nothing you don't. You deserve a company that you can trust, that's dedicated to safe manufacturing practices and third-party testing, that ensures the highest quality of effectiveness from extraction of ingredients all the way to the composition of the packaging. Wait a second. You deserve to see the process. You deserve a company led by a CEO with a deep belief in the power of people, dedicated to inspiring entrepreneurs to achieve success. A company with a phytonutrient chemist and expert on natural molecules who is obsessed with human health and has your best interest in mind to design its products. A board comprised of talented doctors from around the world. You deserve to be surrounded by people you trust and look up to. Empowered ambassadors that inspire wellness every day. Leaders who are rooting for you to be the best version of yourself. A community that works hard and plays hard. You deserve to experience adventures that take you around the world. And you deserve to be recognized for your hard work. It's time to get what you deserve. It's time to shift your focus. 3. Selamat malam semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman kembali. Salam kenal, saya Sastia, seorang peneliti dan dosen di Jepang yang saat ini mendalami bidang bioteknologi, terutama terkait dengan bioteknologi pangan dan manfaatnya untuk kesehatan. Senang sekali hari ini saya bisa bersama dengan teman-teman bergabung di Wellness Wednesday, di mana kita akan bincang-bincang sedikit terkait dengan kesehatan, tentang wellness dan well-being. Nah, teman-teman semuanya terkait dengan kesehatan itu sendiri dan juga terkait dengan apa yang selama ini kita pikir tentang sehat, mungkin saya coba share slide dulu untuk bertanya tentang kabar teman-teman hari ini. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat ya. Pertama-tama saya ingin menyapa teman-teman untuk bertanya bagaimana perasaan hari ini dari skala sehat. Kira-kira apakah kesehatannya prima, sangat sehat, sehat, baik, oke, ya lesu, atau udah mulai sangat lesu, kurang baik, buruk, sangat buruk, atau justru sedang lagi sakit parah. Dari skala sehat ini sebetulnya kita bisa melihat spektrum well-being atau wellness itu cukup luas ya. Dari mulai kita memiliki kesehatan yang sangat prima, mungkin kita butuh waktu tidur nggak terlalu panjang dan kita bisa bekerja dalam kurun waktu yang lama, nggak pernah ngerasa lelah. Mungkin level atlet ya yang benar-benar kesehatannya sangat prima dan kita merasa sehat secara fisik dan mental. Tapi ada juga beberapa orang yang memang masih sangat sehat gitu ya. Biasanya kita merasa segar dan refresh kalau kita tidur yang cukup, terus kita berolahraga secara teratur, makan juga enak, dan kita punya energi gitu ya dalam melakukan aktivitas dan juga kita punya sharp focus dan keingatan yang tajam dalam melakukan tugas-tugas kita sehari-hari. Dan kadang-kadang dari sangat sehat dan sehat perlahan kita merasa mungkin ya kondisi kita baik ya. Maksudnya kita merasa baik-baik aja, kadang-kadang udah merasa agak capek. Kalau lagi kerja biasanya 9 to 5 mungkin menjelang sore kita udah mulai merasa kelelahan, tapi misalnya kita sore-sore ngopi gitu ya, mulai kita merasa agak segeran atau merasa punya ada energi dan kita bisa lebih banyak olahraga. Kadang-kadang itu masih dinilai kita dalam punya kesehatan yang baik. Tapi
ketika kita mulai merasa ya mama ya, jadi kalau di Jepang itu sekitar oke lah gitu, kita merasa kadang-kadang baik, tapi kadang-kadang kita ngerasa lesu, dan udah mulai dalam melakukan aktivitas cepet capek gitu ya, udah mulai ngerasa agak nggak seprima dulu gitu ya kondisi kesehatan kita. Itu biasanya sudah mulai dalam kondisi kesehatan kita tidak lagi baik maupun sehat atau sangat sehat. Nah, biasanya, ketika kita sudah sampai di level 7, tubuh kita itu sudah mulai mengirimkan sinyal-sinyal awal. Misalnya, kita tidak merasa terlalu buruk, tapi kadang-kadang kita mulai merasa lesu dan membutuhkan usaha lebih untuk memulai tugas gitu ya. Jadi, udah mulai merasa sluggish. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya tuh kita bangun pagi, tapi kok kita udah mulai kerasa lemes, capek, gampang lelah gitu. Dan di sini biasanya badan kita sudah mulai mengirimkan sinyal-sinyal awal bahwa kondisi kesehatan kita tuh sudah tidak lagi prima, kita sudah tidak lagi baik-baik saja. Dan di mana ketika mulai di skala yang lebih masuk ke dalam skala yang lebih kiri gitu ya, yang oranye makin makin ke skala merah, kita mulai merasa sangat lesu, yaitu disinilah kita mulai ngerasa sulit untuk memulai sesuatu. Hari-hari merasa tidak berujung, sepertinya kita merasa gampang sekali lelah dan sulit sekali untuk fokus melakukan aktivitas gitu karena kita selalu merasa badan kita kecapean. Dan disinilah mulai kondisi kesehatan kita menjadi kurang baik. Di sini seperti kayak kita melakukan satu task yang biasanya dulu bisa kita lakukan dengan sangat mudah dalam mungkin menulis atau kita bisa fokus atau melakukan aktivitas fisik. Sekarang struggle gitu ya, kita merasa kayak harus effort lebih gitu dengan pikiran yang juga sulit untuk fokus. Dan di sini ketika kesehatan kita sudah mulai buruk, biasanya kita sudah mulai cepat sakit. Dikit-dikit sakit batuk, pilek, drop gitu ya. Dikit-dikit kita akhirnya jadi suka minum obat-obatan, misalnya untuk obat flu, batuk, pilek, secara terus-menerus gitu, mulai bergantung pada obat-obatan. Ketika kondisi kesehatan kita sangat buruk, biasanya kita malah sudah membutuhkan pengobatan dan treatment secara berkelanjutan, udah mulai tergantung pada obat, dan biasanya dalam kondisi sudah sakit parah, penggunaan obat-obatan dan tes medis semakin meningkat, tapi kondisi kita biasanya terus memburuk karena dengan kita menggunakan obat-obatan dalam jangka panjang, biasanya fungsi-fungsi organ vital kita juga sudah mulai terganggu. Dan dalam kondisi sangat parah, biasanya itu sudah kondisi terminally ill, penyakit telah mencapai tahap yang sulit sekali atau tidak dapat dipulihkan. Sayangnya, yang terjadi dalam kondisi modern ya saat ini, kita seringkali menormalisasi kondisi kesehatan kita bahkan ketika sudah di level 4. Ketika sudah merasa sinyal-sinyal itu sebenarnya sudah muncul di ketika kita sudah mulai sering merasa lesu, sangat lesu, dan kurang baik, kita masih terus menormalisasi kondisi itu. Oh ya, cuman capek, gampang capek, rambut rontok, mulai kondisi kesehatan misalnya gampang drop itu biasa aja gitu karena ya semua orang juga kayak gitu kok gitu ya. Padahal sebetulnya itu adalah kondisi kesehatan yang tidak baik gitu dan sudah mulai kita harus lebih memperhatikan lagi kondisi kesehatan kita sebelum memburuk. Nah, disinilah biasanya dalam tren apa yang saat ini juga sedang saya dalami dalam penelitian saya adalah dalam kita mengkonsumsi makanan yang juga gizi sehat dan seimbang itu tentunya salah satu pondasi yang penting untuk menjaga kesehatan kita supaya tetap prima. Dan tentunya bukan hanya untuk memenuhi kecukupan nutrisi, makanan juga kadang bisa bikin kita merasa bahagia ya kalau kita makan makanan yang enak. Tapi ada juga fungsi yang ketiga dari makanan yaitu makanan-makanan tertentu yang memang diformulasi mengandung bahan-bahan alami yang bisa untuk promote health gitu atau bisa mencegah resiko penyakit. Dan di sini biasanya dalam kondisi yang safe dan sufficient concentration ya dalam kondisi tidak berlebihan gitu ya untuk bisa mencapai apa namanya dampak kesehatan yang diinginkan. Salah satu contoh functional substance yang biasanya sering dipromot gitu ya dalam functional food tentunya mengandung nutrisi, mengandung dietary fiber gitu ya untuk kesehatan mikrobiota usus misalnya, phytochemicals, phytonutrients, probiotik dan sebagainya.
Dan di sini memang dari segi penelitian beberapa tahun terakhir, terutama dari 10 dekade terakhir, mengalami peningkatan yang sangat-sangat tinggi gitu ya terkait dengan interest dari baik di skala industri tentang functional food maupun dari skala riset. Tapi saya ingin untuk hari ini bisa memberikan sedikit pemahaman tentang the basics ya. Apa sih perbedaannya antara functional food dan pharmaceutical drugs? Kadang-kadang masih suka ada batas yang jadi kabur gitu ya, karena mungkin kurangnya pemahaman dan edukasi terkait dengan apa itu functional food, misalnya dan juga suplementasi misalnya, dan juga apa yang diintend untuk menjadi obat-obatan. Kalau functional food biasanya em, kita ingin untuk mempertahankan kondisi sehat. Kita ingin menjaga kesehatan kita supaya kita bisa sehat lebih lama dan bisa menua dengan sehat ya. Kita ingin memperbaiki kondisi kesehatan kita, kualitas hidup kita, dan juga kita pengen mencegah resiko penyakit di kemudian hari. Biasanya functional food ini targetnya memang untuk healthy individuals, bukan untuk orang sakit. Dan di sini biasanya dikonsumsi sebagai bagian dari makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Dan tentunya karena fungsinya itu bukan untuk treat particular disease atau untuk mengobati penyakit, kita tidak mengharapkan gitu ya memiliki efek yang langsung gitu ya. Misalnya sekali kita makan apel, terus besokannya langsung misalnya memiliki dramatic effect gitu. Berbeda dengan pharmaceutical drugs. Tapi biasanya dari segi side effects, biasanya functional food dinilai memiliki resiko side effects yang lebih rendah. Tapi tentunya apapun yang berlebihan itu tidak pernah baik ya. Jadi tentunya kita harus bisa konsumsi in moderation. Dan juga kadang-kadang ada juga beberapa orang yang memiliki alergi ya apabila mengalami overconsumption. Nah, functional food itu sendiri biasanya sangat mudah untuk diinkorporasi dalam makanan kita sehari-hari. Dan banyak sekali juga orang-orang yang tertarik gitu ya untuk bisa mengkonsumsi lebih banyak makanan-makanan sehat, bukan hanya untuk kecukupan nutrisi, tapi juga tadi untuk menjaga kesehatan supaya kita bisa menua dengan lebih sehat dan juga untuk mencegah risiko-risiko berbagai penyakit kronis. Nah, di sini very useful for health maintenance dan prevention. Lain hal dengan obat-obatan ya. Pharmaceutical drugs itu biasanya kita sudah tahu apa saja bioaktif komponennya gitu ya. Memang sudah diteliti secara jangka panjang, mendalam, dites gitu ya ke manusia juga bahwa dipastikan bisa memiliki efek kuratif atau bisa untuk mengobati penyakit tertentu atau meredakan gejala tertentu. Dan biasanya ini digunakan untuk orang-orang yang memang memiliki penyakit tertentu atau kondisi kesehatan tertentu yang perlu diobati. Dan ini biasanya kalau obat-obatan itu biasanya harus pakai resep dokter ya, atau ya dengan anjuran dokter dan dosisnya itu juga dikontrol. Tentunya effectiveness kita bisa yakin gitu ya, scientifically proven therapeutic effects. Jadi efek-efeknya itu sudah diteliti secara klinis, very rigorous research, dan juga tentunya side effects-nya juga sudah diteliti gitu ya. Dan biasanya tujuannya adalah untuk bisa memperbaiki kondisi kesehatan dari kondisi yang sakit misalnya jadi membaik. Jadi meredakan gejala ataupun mengobati penyakit tertentu. Tentunya side effects-nya kalau dikonsumsi secara terus-terusan karena memang sangat efektif gitu ya, biasanya cukup keras gitu, tergantung dari obatnya itu sendiri. Tapi kalau dalam dosis yang tinggi dan juga dikonsumsi dalam jangka panjang, biasanya memiliki resiko efek samping yang juga lebih tinggi. Nah, di sini contohnya dari functional food itu apa saja? Ini ada sedikit beberapa contoh dari berbagai negara ya. Jadi misalnya di Amerika ada mentega misalnya yang menggunakan oil yang sehat gitu ya, minyak yang sehat. Terus atau mungkin di Eropa ada bubuk kakao yang memiliki flavonols yang tinggi gitu ya. Dan ini bagus untuk kesehatan jantung. Bisa juga di Jepang misalnya dengan green tea gitu dan berbagai macam produk-produk makanan yang memiliki kandungan-kandungan zat aktif alami yang memang dari bahan-bahan alam, tapi memang komponen-komponen ini, phytonutrients ini biasanya memang sudah diteliti komponennya itu memiliki apa namanya therapeutic effects atau health benefits yang sudah diteliti juga sebelumnya.
Dan regulation dan assurance dari functional food di tiap-tiap negara itu berbeda. Jadi yang saya taruh di sini adalah yang di Jepang. Biasanya untuk functional food gitu ya. Jadi di sini disebut kalau di Jepang itu FOSHU, Food for Specific Health Uses. Di Jepang itu biasanya memang sudah diuji gitu terkait dengan produk makanan tersebut. Kalau dibandingkan dengan yang tidak mengkonsumsi makanan tersebut, biasanya memang memiliki efek yang baik untuk kesehatan. Dan komponennya itu apa yang membuat dia itu bagus untuk kesehatan, misalnya mencegah penyakit tertentu atau meredakan satu kondisi tertentu, itu biasanya functional ingredients-nya sudah diidentifikasi ya. Jadi active ingredients-nya tuh bukan kita tidak tahu gitu ya. Biasanya kayak seperti tadi plant sterol ataukah epikatekin atau misalnya di sini sesamin itu sudah diketahui sebenarnya zat-zat aktif saja, molekul apa saja yang memiliki beneficial effect for human health. Nah, limitasinya adalah misalnya bayangkan kalau tadi ada di sesame oil gitu ya. Em, Biasanya kita kan nggak bisa makan sampai banyak banget gitu. Oil itu kan biasa kita pakai sebagai seasoning sedikit saja. Jadi biasanya nggak bisa juga kita minum sampai berbotol-botol gitu kan ya. Jadi artinya effective concentration to exert health benefits itu kadang-kadang ya namanya juga kita makan dalam makanan kita sehari-hari nggak mesti kandungan dari zat aktif yang memang penting untuk memberikan eh, dampak kesehatan itu bisa dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Itu salah satu limitasinya dari functional food. Yang kedua adalah biasanya kadang-kadang ingredientsnya mengandung zat aktif tertentu, namun ketika kita makan, ketika kita konsumsi, badan kita memiliki keterbatasan untuk menyerapnya dengan efektif gitu. Jadi mungkin biasanya kayak kita mengkonsumsi kunyit gitu ya, dan kunyit itu tidak larut air dari kurkumin yang misalnya ada di kunyit itu bagus untuk antiinflamasi di minuman-minuman herbal di Indonesia juga sering kita konsumsi, tapi ternyata banyak sekali juga yang akhirnya keluar lagi gitu ya numpang lewat karena ternyata penyerapannya sangat rendah ketika kita dikonsumsi secara oral. Nah, apa sih sebenarnya biasanya yang sering kita temukan gitu ya, sering kita dengar bagian dari functional food kayak akan antioksidan ya. Mungkin teman-teman di sini yang hadir sering mendengar kata-kata tentang antioksidan. Antioksidan itu adalah antioksidasi ya. Jadi fungsinya itu untuk mencegah oksidatif stres sebetulnya. Jadi disebutnya antioksidan. Dan kadang-kadang karena yang terjadi itu di dalam sel-sel kita kan kita tidak bisa melihat ya. Saya ingin memberikan ilustrasi apa yang terjadi ketika apel itu kita potong dan dia terpapar gitu ya. Terpapar dan di situ biasanya terjadi reaksi oksidasi, enzymatic browning yang akhirnya menyebabkan apel yang tadinya segar seperti yang ada di sebelah kiri menjadi seperti yang ada di sebelah kanannya. Ya, seperti itu terjadinya ya rusak akhirnya cell damage, terjadi DNA damage dan pada akhirnya juga terlihat keriput, browning dan mengkerut seperti itu dan pada akhirnya busuk. Ini juga yang bisa terjadi dalam sel kita kalau kita terpapar yang namanya radikal bebas. Dari tadinya normal sel-sel yang sehat, ketika kita terpapar yang namanya radikal bebas, sel itu akan mengalami oksidatif stres dan pada akhirnya mengalami kerusakan sel. Apabila kerusakan sel ini terjadi secara terus-menerus, ini bisa memicu resiko terjadinya kanker karena mutasi dari DNA gitu dari gen kita. Pada akhirnya kalau terjadi terus-menerus itu memicu adanya kanker dan bukan itu saja, itu bisa memicu terjadinya penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Oleh karena itu, menjaga agar tidak terjadi oksidatif stres ya atau kerusakan dalam sel itu juga bisa membuat mencegah penuaan dini. Penuaan dini bukan hanya dilihat dari luar, tapi sebenarnya penuaan dari sel-sel kita, kita menjaga agar tidak rusak dengan mengkonsumsi banyak antioksidan. Contoh-contoh bahan-bahan gitu ya, bioactive component yang kaya akan antioksidan apa saja. Salah satu contohnya antioksidan itu seperti vitamin C, resveratrol misalnya di kulit buah anggur atau glutathione, coenzyme Q10, CoQ10 gitu ya. Jadi di sini ada banyak sekali antioksidan, polyphenols, misalnya ada di buah-buahan, beri-berian. Jadi banyak sekali makanan-makanan yang mengandung berbagai jenis antioksidan. Nah, ini antioksidan bisa menetralisir yang tadi disebut radikal bebas. Radikal bebas itu sendiri
dihasilkan dari apa sih? Sebetulnya dari kita makan saja itu sudah bisa menghasilkan radikal bebas. Tapi dalam konsentrasi yang tidak terlalu banyak ya. Normal metabolism proses ketika kita mengkonsumsi makanan, terjadi proses metabolisme itu bahkan radikal bebas itu muncul. Tapi tentunya bisa dinetralisir ya dengan natural antioksidan yang kita bisa produksi juga. Tapi kalau misalnya terjadi paparan free radicals ini dalam jumlah yang sangat tinggi, kerusakan yang disebabkan oleh free radicals ini juga akan menjadi lebih signifikan, sehingga kita juga perlu memproteksi sel-sel kita. Nah, contohnya sumber dari free radicals itu apa? Kalau kita mengkonsumsi refined sugar ya, added sugar yang sudah refined gitu ya, bukan dari natural sugar seperti yang ada di dalam buah-buahan atau sayur-sayuran, atau di proses meat misalnya di makanan ultra proses, atau radiasi misalnya paparan dari X-ray atau yang terlalu tinggi radiasi, atau misalnya dari UV ultraviolet gitu ya. Dan juga alcoholic beverage, misalnya minum-minuman keras atau rokok gitu. Jadi biasanya sering disebut ini adalah risk factor untuk terjadinya kanker karena memang ini bisa memicu adanya radikal bebas yang mana tadi sudah disampaikan bisa meningkatkan resiko penyakit-penyakit tersebut. Dan saya ingin meng-highlight beberapa problem ya terkait micronutrient deficiency, terutama yang di Indonesia. Tentunya banyak sekali ya vitamin, mineral yang penting untuk kerja tubuh kita sebagai satu kesatuan gitu ya. Kita setiap harinya melakukan proses metabolisme dan untuk bisa terjadi proses semua yang dibutuhkan dalam tubuh kita, organ-organ kita, vital kita bekerja dengan baik, metabolisme juga terjadi dengan baik, kita butuh multivitamin dan mineral ini sebetulnya sebagai pelengkap ya, karena selain dari makronutrien, dari karbohidrat, dari protein, dari lemak yang kita butuhkan, kita juga butuh vitamin dan mineral. Tapi sayangnya, entah kenapa padahal Indonesia itu adalah negara yang kaya sinar matahari dan seharusnya kita dengan berjemur dalam jumlah yang cukup gitu ya, terkena paparan sinar matahari, seharusnya kita tidak menjadi negara di mana defisiensi vitamin D ini sangat prevalen gitu. Tapi kenapa ya di Indonesia itu ternyata banyak penelitian terbaru ini saya sampaikan beberapa di 2022, 2023 ya, terutama di 2023 bahwa vitamin D deficiency ini sudah menjadi public health emergency. Jadi bukan hanya kondisi yang tidak serius ya, sangat serius. Bahkan di sini ditulisnya adalah public health emergency karena prevalensi dari vitamin D deficiency di Indonesia itu ternyata sangat-sangat tinggi. Dan kenapa orang-orang tiba-tiba sekarang jadi tertarik dengan vitamin D deficiency? Kenapa vitamin D gitu ya? Karena ketika terjadi pandemi COVID-19, ada korelasi yang menyebutkan bahwa kenapa pasien-pasien yang memiliki mortality rate atau resiko kematian atau misalnya kondisi COVID-nya itu menjadi sangat parah sampai perlu hospitalized, itu biasanya ternyata terkait dengan vitamin D levelnya. Ternyata vitamin D deficiency itu meningkatkan resiko mortalitas. Jadi artinya mereka lebih rentan gitu ya untuk kondisi COVID-nya itu memburuk. Semenjak saat itu, pada akhirnya banyak sekali orang mengkonsumsi vitamin D dalam jumlah tinggi. Bukan itu saja, tapi berbagai suplementasi lainnya seperti zinc dan macam-macam ya untuk menjaga kesehatan imunitas kita. Semenjak itu, lebih banyak orang ternyata lebih peduli ya terkait dengan multivitamin dan mineral yang sebelumnya kita tidak merasa dampaknya mungkin segitu signifikannya baru setelah COVID-19 banyak orang yang mulai melirik yang disebut dietary supplement. Jadi dietary supplement itu kapan kita perlu mengkonsumsi atau biasanya orang itu mengkonsumsi itu dalam kondisi apa? Biasanya dokter akan menyarankan untuk mengkonsumsi dietary supplement apabila ada kondisi defisiensi, misalnya kurang zat besi atau kurang vitamin gitu ya, vitamin D tadi misalnya defisien, bisa diresepkan gitu ya untuk bisa mengkonsumsi lebih. Atau mungkin kita sendiri merasa bahwa mungkin tidak defisiensi tapi insufficiency, kurang gitu ya, belum sampai ke level defisien banget, tapi kayaknya kurang deh dari apa yang kita konsumsi sehari-hari. Tadi seperti kita sudah sampaikan, kita sudah makan dengan gizi sehat dan seimbang, tapi kok badan kita masih tetap terasa kerjanya kurang optimal gitu ya, tidak lagi dalam kondisi vitalitas kita itu terasa prima. Dan di sini biasanya kita bisa
menggunakan dietary supplement untuk menambah sehingga kita bisa memastikan asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh kita bisa bekerja dengan baik itu bisa tercukupi. Atau bisa juga kita mengkonsumsi dietary supplement, misalnya kita punya resiko penyakit tertentu gitu ya, misalnya ada turunan tertentu, kita untuk lebih baik mencegah ya daripada mengobati, dan di sini biasanya ada beberapa orang yang memilih untuk mengkonsumsi suplemen untuk mendukung kondisi kesehatan dan juga mencegah resiko penyakit tertentu. Tapi tentunya di antara banyak sekali dietary supplement yang ada di luar sana, kita dan termasuk saya ya, termasuk orang yang sangat picky dalam memilih suplemen karena sampai saya usia 40 tahun saya tidak merasa saya butuh suplemen karena kebetulan riset saya sehari-hari adalah tentang functional food. Saya tahu persis bahwa bahan-bahan yang ada di dalam bahan alam itu dalam bentuk yang sulit sekali diserap. Jadi saya melihat bahwa banyak sekali dijual gitu ya dietary supplement mengandung A, B, C. Tapi saya tahu bahwa kemampuan badan kita dan juga struktur molekulnya gitu ya dalam bentuk yang tidak bioavailable. Jadi artinya ya tidak mudah untuk diserap, artinya ya paling juga tidak efektif gitu ya untuk kesehatan. Jadi saya tidak terlalu merasa perlu gitu untuk mengkonsumsi suplemen sampai misalnya waktu pas saya umur 40 tahun saya melahirkan kembali anak saya yang kedua ya di usia yang udah cukup cukup lanjut ya di atas 40 tahun dan di situ um, diminta sama dokter untuk mengkonsumsi ini ya waktu itu zat besi. Jadi di situ saya mengkonsumsi zat besi, terus lebih banyak untuk aware mengkonsumsi multivitamin dan mineral. Setelah saya melahirkan dan dalam kondisi menyusui, di situ saya merasa bahwa kesehatan saya sudah tidak lagi seperti sebelumnya. Jadi mungkin juga karena masih menyusui, jadi tidur juga kurang. Terus juga saya waktu itu masih bekerja, sudah kembali bekerja setelah beberapa bulan cuti melahirkan. Di situ saya merasa yang tadi itu kondisi saya sluggish. Jadi bangun pagi itu saya merasa sangat-sangat kelelahan. Terus untuk get through the day sulit sekali untuk merasakan fokus, rambut saya mulai rontok. Dan di situ saya sudah langsung aware ya bahwa saya mengalami beberapa gejala yang sepertinya ini sudah mulai defisiensi gitu. Jadi saya bisa mengenali gejala-gejala tersebut bahwa badan saya sudah mengirimkan sinyal bahwa mungkin sudah waktunya saya untuk melengkapi asupan nutrisi saya dengan dietary supplement. Tapi tentunya dari sekian banyak produk termasuk di Jepang banyak sekali ya produk dietary supplement macam-macam biasanya jarang gitu yang secara eksplisit menyampaikan bahwa ini highly bioavailable misalnya dalam bentuk yang lebih mudah diserap. Jarang sekali juga saya melihat ada dietary supplement yang dilengkapi dengan clinical studies. Atau misalnya secara transparan menyampaikan kenapa produk mereka itu lebih unggul, key differentiator teknologinya itu apa, dan mereka bisa menunjukkan quality assurance, misalnya sertifikasi lengkap dari mulai diproduksi dengan cara yang baik dan benar gitu dan juga memiliki beberapa kelengkapan sertifikasi untuk menjamin kualitasnya. Jadi kita juga tidak mau membeli kucing dalam karung yang di situ ditulisnya di label apa, tatonya di dalamnya apa karena itu malah bisa jadi berbahaya. Jadi saya justru punya trust issue gitu ya dalam memilih produk. Biasanya saya perhatikan sekali terkait dengan quality assurance yang memiliki sertifikasi, transparansi dari produk tersebut secara terbuka ya menyampaikan apa-apa saja dan mereka biasanya kita perlu hati-hati untuk apa ya produk-produk yang justru malah overclaim gitu. Karena tadi seperti sudah dijelaskan di awal, suplemen itu fungsinya untuk mencegah dan juga meningkatkan kondisi kesehatan kita, bukan untuk mengobati gitu. Jadi disinilah beberapa tips dari personal personal tips dari saya terkait ketika waktu itu saya memilih dietary supplement. Nah, pada saat itu anak saya baru 1 tahun, saya ketemu sama sahabat saya, Dian Sastro ya, yang sahabat saya sudah dari zaman SMA, dan saya cerita, biasanya karena saya melihat dengan aktivitasnya dia yang sangat-sangat padat, kok dia bisa terus fit, dan saya sama dia seumur gitu kan ya. Jadi saya pengen tanya sih gimana caranya dia maintain kok tetap bisa kondisinya prima gitu ya, padahal pasti dia kadang-kadang kalau lagi syuting atau lagi kegiatan yang sangat padat, tidurnya juga tidak banyak gitu ya. Mungkin mirip-mirip sama kondisi saya pada saat itu lagi menyusui. Tapi kenapa dia terus kelihatan segar dan sangat bugar. Terus dia cerita kalau dia saat ini lagi konsumsi produk yang namanya Three.
Waktu itu saya belum pernah dengar terkait dengan Tri karena ternyata waktu itu baru saja Tri itu launch di Amerika dan waktu itu sudah available di 15 market ya terutama di Jepang juga sudah bisa didapatkan. Jadi waktu itu saya tertarik untuk langsung coba. Di situ waktu itu dijelaskan ada 6 produk dan saya tertarik dengan produknya karena kalau kita ibaratkan tubuh kita itu seperti kayak rumah, saya merasa bahwa rumah saya ini cuma satu-satunya ya badan saya inilah yang saya tempati gitu kan ya sampai nanti kita berpulang dan disitulah saya merasa bahwa kita memiliki kewajiban juga ya untuk merawat diri kita terutama badan kita sebaik-baiknya. Dan kalau kita ibaratkan kalau badan kita itu seperti rumah, ya ibaratnya antioksidan itu adalah atapnya. Dan kita ada produk di Tri ini yang merupakan anti-inflammation produk yang penting ya untuk mengatur dan juga menjaga level peradangan agar level peradangannya dalam kondisi sehat gitu ya, tidak terjadi radang terus-menerus yang juga nantinya bisa memicu penyakit kronis. Em, Juga penting ya untuk bersih-bersih gitu, Pak. Terutama misalnya kalau tadi ada paparan toksin, logam berat, ini bisa dibersihkan secara berkala sehingga tidak mengganggu fungsi dari organ-organ vital maupun kita bisa melakukan ini ya apa kondisi metabolisme kita bisa kembali prima. Tentunya penting juga untuk kita menjaga kesehatan sendi, terus kesehatan kuku, rambut, dan juga kulit kita. Di sini ada produk yang namanya kolagen, dan juga ada Immune dan Vitalite ya. Vitalite merupakan satu pondasi yang penting karena dia sudah memiliki multivitamin, probiotik, dan juga omega 3. Dan Immune itu penting untuk menjaga dan mendukung kondisi imunitas kita. Jadi karena produknya itu sudah cukup komplit, saya pikir ini fungsinya masing-masing berbeda, tapi saling mengisi gitu ya. Jadi saya cukup tertarik dengan bagaimana mereka mengembangkan produk ini sebagai satu kesatuan yang holistik dan memperhatikan berbagai aspek dari wellness juga gitu. Jadi produknya itu sendiri bahan-bahannya ada apa saja itu saya cukup tertarik karena ternyata ya bahan-bahannya yang ada di dalam foto ini sebetulnya ya sayur-sayuran gitu ya buah-buahan em, spices gitu yang memang sudah cukup familiar dan sudah banyak gitu ya diketahui dari berbagai macam obat herbal tradisional gitu dari Ayurveda ataukah dari Chinese herbal medicine atau dari pengobatan tradisional di mana-mana gitu banyak yang memang menggunakan bahan-bahan ini gitu sebagai salah satu komponennya. Tap- Tapi tentunya untuk mengkonsumsi suplemen yang penting itu kan juga kita harus tahu dosis ya. Kalau dia diformulasi dengan dosis yang tepat, jadi tidak berlebihan karena berlebihan itu pasti tidak bagus, tapi juga tidak kurang gitu ya karena ada dosis anjuran. Jadi menurut saya formulasinya itu penting sekali gitu ya untuk kita bisa melihat kandungannya apa saja dalam bentuk yang mudah diserap dan juga dalam dosis dan gramasi yang tepat. Di sini kita misalnya punya Vitalite, yaitu yang penting tadi untuk multivitamin gitu ya. Terus ada omega 3 dari salmon, dan juga probiotik untuk menjaga kesehatan mikrobioma usus. Dan kita punya Revive yang bagus banget sekali untuk kesehatan sendi. Jadi pada saat itu saya mengalami sakit sendi yang luar biasa setelah melahirkan dan itu cukup mengganggu sampai agak sulit gitu ya dalam melakukan kegiatan sehari-hari termasuk dalam menggendong bayi saya itu tuh sakit sekali. Dan lumayan jadi bisa di-manage gitu ya. Dan kondisinya saat ini alhamdulillah jadi jauh lebih membaik setelah mengkonsumsi Revive. Dan ketika waktu pas saya merasa mulai sering sakit dan dikit-dikit batuk pilek gitu ya, setelah mengkonsumsi Immune ini juga terasa gitu dampaknya terhadap imunitas jadi jauh lebih bisa mendukung ya kondisi imunitas kita jadi lebih baik. Dan tadi Purify untuk membersihkan organ-organ vital. Dan yang senang sekali saya di sini dia punya produk Eternal yang merupakan very powerful antioksidan. Tadi sudah disampaikan ya perlu banget gitu antioksidan. Dan di sini dia sudah mengandung tadi resveratrol, sudah ada CoQ10, udah ada glutathione. Ini kayak very popular antioksidan, very strong antioksidan sudah digabung menjadi satu produk yang sangat ringkas gitu ya, satu sachet kita konsumsi sudah mengandung 200 mg resveratrol, yaitu antioksidan yang banyak sekali clinical studies-nya sudah terbukti bagus ya manfaatnya untuk kesehatan. Dan tentunya ada produk juga yang banyak disukai oleh kaum wanita, tapi
bapak-bapak juga suka. Itu ada kolagen yang mengandung 5 grams of highly bioavailable marine collagen dan ekstrak buah delima yang juga bisa promote internal collagen production kita. Jadi dari 6 suplemen minumnya ini saya merasa setelah 1,5 tahun konsumsi yang tadinya kerja dari badannya itu mulai terasa seperti suboptimal, letih, lesu itu seperti kayak makanan sehari-hari. Alhamdulillah dengan mengkonsumsi produk ini secara rutin, terasa sekali bahwa sudah mulai ada di dalam spektrum yang baik kembali gitu. Jadi ketika bangun tidur tidak merasa kelelahan gitu, terus bisa jauh lebih fokus, ingatan tajam kembali ya, karena itu penting sekali untuk pekerjaan saya. Jadi saya merasa kesehatan dan kualitas hidup itu juga sangat terbantu dengan adanya Tri. Dan di sini yang paling menarik adalah tahun lalu mereka baru mengeluarkan line up baru yang namanya Visage. Dan Visage ini bukan hanya skincare, tapi ini adalah neurokosmetik pertama di dunia. Tadi sudah disampaikan terkait dengan kesehatan, salah satunya kondisi mental juga penting ya. Jadi ketika kita sudah mulai merasa kelelahan, capek secara mental itu juga ternyata sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Dan di sini sangat menarik karena dia adalah kosmetik pertama yang menggunakan konsep skin brain connection. Jadi mereka memiliki kandungan-kandungan zat aktif yang justru baru saja mereka temukan dan ternyata sangat efektif gitu ya untuk menggunakan quorum sensing teknologi. Selain bagus untuk kulit, apparent sekali gitu ya, efeknya memang bagus untuk ya maksudnya meremajakan kulit ya tentunya seperti kita pengen punya kulit yang lebih sehat, tapi ternyata kulit yang lebih sehat itu juga akan menghasilkan skin microbiome yang lebih sehat dan itu penting juga ternyata untuk apa ya fungsi otak, cognitive function dari otak kita. Dan di sini uniknya adalah karena dia menggunakan skin brain connection yaitu ya, neurokosmetik bahwa penggunaan dari si Visage Super Serum ini ternyata juga bisa meningkatkan hormon-hormon yang membuat kita merasa happy dan calm gitu ya. Jadi ternyata bagus juga untuk bikin relax gitu ya, untuk improve our health and well-being. Jadi menurut saya ini unik sekali karena kita punya produk serum yang bukan hanya membuat kita kelihatan lebih glowing gitu ya, feel good, molekul juga bisa diproduksi atau dipromote dengan menggunakan Visage Collection. Jadi when you look good, you feel good. Nah itu kira-kira tagline dari Visage. Dan di sini tadi seperti saya sampaikan bahwa Tri itu senang sekali ya sebetulnya untuk secara transparan menyampaikan keunggulan produk mereka apa dan mereka rutin untuk melakukan clinical studies seperti tadi bioavailability-nya lebih tinggi karena mereka memiliki cellular absorption teknologi, mereka third party tested untuk menguji bahwa ternyata betul absorption itu lebih tinggi. Terus mereka juga memiliki epigenetic studies, superoxide studies gitu ya, untuk melihat terkait dengan efek dari anti-inflamasinya Revive dan juga tadi dari Nurse length, stimulation of dopamine gitu dan juga increase in positive emotion dari Visage. Jadi ini adalah clinical studies dari produk-produk ITRI itu sendiri. Tentunya tadi sertifikasi itu penting, jadi ketika memilih produk penting untuk kita melihat dia dibuatnya di pabrik yang memang sudah terstandar, tersertifikasi, terutama current good manufacturing practice itu biasanya hal yang perlu untuk kita lihat. Jadi apa-apa saja teknologi yang membuat Tri itu sangat spesial, kebetulan waktu pertama-tama bergabung di keluarga Tri gitu ya, dan pada akhirnya alhamdulillah saya menjadi bagian dari Scientific Advisory Board Tri, saya turut ini excited gitu ya dalam mempelajari apa saja sih sebenarnya cellular absorption teknologi yang ada di Tri yang membuat produknya itu bisa jauh lebih tinggi penyerapannya. Dan di sini dalam satu produk ternyata bahkan bukan hanya 2 atau 3, tapi kadang-kadang satu produk memiliki 4 sampai 5 cellular absorption teknologi untuk memaksimalkan penyerapan dari bioactive molecules yang bagus untuk kesehatan tadi, sehingga efeknya juga lebih terasa gitu ya untuk kesehatan kita.
Ini adalah salah satu contoh di mana produk-produk Three itu sudah teruji gitu ya di third party independent lab bahwa lebih tinggi 3-9,5 kali lipat lebih absorbable dibandingkan standar organic control molecule. Dalam hal ini yang dipakai adalah kurkumin apabila tidak menggunakan teknologi yang mereka gunakan. Jadi itu yang saya ingin sampaikan di hari ini. Semoga sharingnya bermanfaat. Dan saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa pondasi dari sehat itu tentunya kita punya awareness ya. Mudah-mudahan Wellness Wednesday hari ini bisa memberikan sedikit informasi gitu ya untuk teman-teman bisa assess kembali how we are doing ya about our health. Apakah saat ini kondisi saya dalam kondisi prima, dan keep going, lanjutkan gitu ya, misalnya dengan istirahat yang cukup, dengan makan yang dengan gizi sehat dan seimbang, dan juga mengelola pikiran gitu ya. Jadi semuanya itu penting sekali untuk menjaga kondisi kita tetap sehat. Tapi apabila sekarang teman-teman sudah merasa bahwa kondisi tubuh itu sudah tidak lagi prima dan vitalitas kita sudah mulai menurun, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan secara proaktif ya, untuk kita tidak diam diri, tapi kita secara proaktif untuk bisa lebih peduli dan juga lebih menjaga kesehatan kita. Jadi minimalisir faktor-faktor tadi yang menyebabkan radikal bebas, dan juga kita memaksimalkan faktor-faktor yang positif gitu ya, termasuk dalam menjaga makanan kita gitu ya, dan tentunya apabila dibutuhkan kita juga bisa dibantu dengan suplementasi. Jadi saya ingin mengakhiri pembicaraan sharing hari ini bahwa kita bisa memiliki the most powerful molecules on earth, tapi kita sangat beruntung saat ini sudah ada beberapa teknologi kunci yang mana bisa mengantarkan molekul-molekul yang memang sudah diciptakan oleh Tuhan untuk kita ya. Tapi saat ini kita sudah memiliki kemampuan untuk harness these molecules and finally serve its purpose to the best way possible. Karena we are not just what we eat, we are what we absorb. Jadi saya ingin menutup sharing hari ini untuk berterima kasih kepada semuanya yang sudah hadir di malam ini. Semoga sharing hari ini bermanfaat. Dan sedikit informasi bahwa Tri sering mengadakan acara Wellness Wednesday ini secara rutin. Jadi untuk teman-teman yang merasa bahwa sharing hari ini bermanfaat, bisa mengikuti kembali Wellness Wednesday 2 minggu lagi di waktu yang sama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. All of us are looking for a life of meaning and significance. A life that makes a difference in the world. A life that truly matters. We believe this is found through the right people, platform, and purpose. We call this movement Three. It starts with giving people greater health through the power of our proactive wellness products. Three's innovative formulas deliver demonstrable results by maximizing bioavailability and cellular absorption, ensuring people everywhere can enjoy the nutrition they need to operate at their best. Building on our foundation of people-focused products, we provide a platform for unparalleled entrepreneurship and personal growth. Three is there beside you every step of your journey towards building a business and a better life. Finally, we know that a sense of real purpose, the kind that moves hearts, minds, and mountains, comes through serving and elevating others. This philosophy is reflected in our caring community, which bring hope and life-saving help to people around the world. It's time to redefine what's possible and activate your full potential. It's time to live a life of purpose. It's time for Three.